Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari kemarin, dari tahun yang lalu, dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, insyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada minggu yang lalu kita telah berbicara tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kuat di dalam mengikuti semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Huda, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka-mereka itu adalah salafus soleh, orang-orang yang soleh, yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu salafus soleh? Para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW. Siapa lagi? Orang-orang yang salafus soleh itu orang-orang yang bertemu, belajar, hidup bersama dengan sahabat Nabi SAW. Siapa lagi? Orang-orang yang bertemu, orang-orang yang belajar, yang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah bertemu dengan para sahabat. Itulah dikatakan Rasulullah adalah 3 generasi. Generasi yang terbaik daripada umat Rasulullah, 3 generasi. Kemudian orang-orang yang mengikuti salafus soleh dengan benar, baik di dalam berkeyakinan, di dalam beramal, di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam berakhlak. Mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, dan itu juga termasuk walaupun dia hanya seorang, walaupun dia seorang diri, maka dia termasuk adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan harus ada kelompok, tidak. Satu orang pun dia bisa menjadi Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia berada di dalam kebenaran. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebagai dasar di dalam mengambil hukum-hukum syariah, yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sebagai pelengkap akal yang sehat. Akal yang sehat. Jadi di dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai banyak contoh-contoh pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah.
keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad Rasulullah adalah keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu risalahnya adalah umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a." Qul, katakanlah Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu semua. Jadi Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia. Mulai dia diutus sampai hari kiamat, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tidak lagi syariat yang berlaku, yang diamalkan, tidak berlaku, tidak diterima Allah SWT kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Bahkan untuk jin dan manusia. Juga di dalam ayat lain dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Untuk memberikan basyira wa nazira, untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh, baginya surga. Wa nazira, dan peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman dan melakukan kemaksiatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat ini, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Kemudian risalah agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad adalah berlaku di mana saja sampai hari kiamat. Sampai hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan nabi-nabi di lain-lain diutus untuk semua. Semua nabi-nabi yang lain diutus untuk semua, untuk kaumnya saja. Sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus untuk seluruh manusia. Jadi kalau nabi-nabi seperti nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel, nabi yang terakhir bagi Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, itu Bani Israel. Usus Bani Israel. Terakhir Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu usus untuk Bani Israel, bukan untuk umat yang lain, bukan untuk umat Arab, bagi yang lain. Tidak sah. Jadi untuk mengimani Nabi Isa adalah untuk untuk Bani Israel. Itu juga Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Cintai Rasulullah hukumnya wajib, bukan sunnah. Orang yang tidak cinta kepada Rasulullah tidak beriman, tidak sah syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min walidihi wan nasi ajmain. La yu'min, tidak beriman, kata Rasulullah. Ahadukum, salah satu kamu, hatta akuna ahabu ilaihi, sebelum aku dia cintai lebih daripada dia mencintai anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia, dan seluruh keluarga. Ini kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW di atas semua manusia, di atas semua manusia. Ini adalah pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi meletakkan Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang paling dicintai, yang paling diagungkan, dia hormat. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Apalagi Rasul.
Tidak ada lagi nabi sesudah. Jadi kalau ada orang Islam ngaku-ngaku nabi atau mau yakini ada orang ngaku nabi, dia yakin dia keluar daripada keislamannya. Karena syahadatnya sudah rusak. Ya. Allah SWT berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapa salah seorang kamu, tetapi dia adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dia penutup. Khotam itu penutup. Tapi kalau orang Ahmadiyah, khotam di situ katanya cincin. Karena Rasulullah SAW sedang bercincin. Cincin adalah hukumnya sunnah. Maka pemahaman Ahmadiyah yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dia yang mengaku masih ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Dalilnya adalah surat As-Saffah. Situ ada sebut nama Muhammad, Ahmad. Tapi Ahmad Nabi Muhammad ada 5 namanya. Maka oleh karena itu, ya, orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah tetap tidak usah ragu-ragu sedikit pun, tidak usah ragu-ragu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Wa khataman nabiyyin, dia penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Maka oleh karena itu ketika ada orang mengaku dirinya sebagai nabi, maka wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa akan timbul 30 orang daripada umatku, kata Rasulullah, yang mengaku nabi. Nabi Muhammad SAW mengaku nabi. Indonesia ini berapa ikut mengaku nabi? Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui masalah yang gaib semasa hidupnya, kecuali yang diajarkan oleh Allah, apalagi setelah beliau wafat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, ini Ahlussunnah wal Jamaah, ya, karena berdasarkan ayat-ayat Quran, ada orang Islam, katanya Syekh dan sebagainya, katanya Habib, ya, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengetahui sesuatu yang gaib. Semua tidak. Sebagai contoh dalam hadis, ketika Rasulullah SAW perang, istrinya ikut. Kemudian istrinya hilang, apa namanya? Ini perhiasan. Hilang perhiasan. Dicari-cari tidak ketemu. Ternyata perhiasan itu setelah dicari-cari ketemu di mana tempatnya? Di bawah onta. Onta itu baring bawah. Kemudian peristiwa yang diceritakan di dalam surah An-Nur, pernah istrinya Rasulullah SAW dipitnah oleh orang munafik dengan sahabat Nabi SAW, sehingga keluarga Rasulullah gunjang-ganjing. Apakah yang dituduh itu memang benar terjadi kepada diri Rasulullah SAW atau bagaimana? Sampai 1 tahun tidak turun wahyu. Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Lalu turun wahyu setahun, turun wahyu surah An-Nur, baru Rasulullah tahu. At-Taibad, At-Taibid, As-Sayyid, As-Sayyid, yang baik bagi yang baik. Istri Rasulullah adalah orang baik, untuk Rasulullah orang yang baik. Tidak mungkin berzina. Lalu turun ayat itu, Rasulullah baru tahu. Artinya Rasulullah tidak tahu tentang hal yang gaib, kecuali yang diberitahu oleh Rasulullah Ta'ala. Karena dia seorang nabi, karena dia seorang rasul. Bisa diperlihatkan tentang sorga, dia bisa dilihat tentang neraka. Jadi diperlihatkan oleh Allah tentang hal-hal yang gaib, tentang isi kubur, keadaan manusia di kubur,
tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah terjadi, diperlihatkan Allah apa yang akan terjadi. Diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Tentang keadaan manusia pada hari kiamat, tentang orang-orang yang akan menghancurkan Ba'at, diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menghancurkan Ba'at itu dengan kapak, kata Rasulullah. Kakinya pengkor, orangnya hitam, rambutnya keriting, dia menghancurkan Ka'bah. Kapan? Pada hari kiamat. Jadi perlihat. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi manusianya Rasulullah tidak mengerti apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahu wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum ini malak in attabi'u ila ma uhiya ilayya." Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbenaran Allah yang ada padaku, dan aku tidak mengetahui tentang yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Jadi di sini dikatakan wala a'lamul ghaib. Aku tidak mengetahui tentang yang gaib. Rasul tidak mengetahui tentang yang gaib, kecuali yang gaib itu adalah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus utusan untuk membunuh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah musuh yang sangat besar di Mekah. Tapi tidak pernah dapat. Rasulullah ingin membunuh Abu Sufyan. Rasulullah tidak tahu bahwa Abu Sufyan itu nanti akan masuk Islam, akan menjadi pembela Rasulullah SAW. Tidak tahu. Apa yang akan terjadi? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Jadi Rasulullah SAW itu artinya tidak mengerti hal yang gaib, kecuali yang diberitahu atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal al-ghaib illallah." Qul, katakanlah Muhammad, kata Allah. Jadi kalau kata-kata qul dalam Quran itu menurut ulama apa? Yakinlah seyakin-yakinnya. Qul apa? La ya'lamu man, tidak mengetahui seseorang fis sama wal ard, di langit dan bumi, al ghaib, hal yang gaib, illallah, kecuali Allah yang gaib. Siang kaki gaib, sore kaki gaib. Artinya apa yang kata tidak kata tahu, illallah, kecuali Allah. Makanya kita jangan ini yang jadi kaget yang jadi presiden gitu sianu berdasarkan ramalan. Tak boleh kita. Usah percaya. Siapa yang akan jadi presiden kaget tahun 2004? Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. La ya'lamul ghaib illallah. Yang tahu yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW serta larangan al-ghulu, berlebih-lebihan. Jadi terhadap dengan Rasulullah SAW itu wajib untuk mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah SAW, serta larangan untuk berlebih-lebihan. Jadi jangan seperti orang-orang umat yang lain. Jadi Rasulullah SAW dikatakan ini
Abdullah ini Abdullah, saya ini kata Rasulullah adalah hamba Allah wa rasul dan rasul. Ini hamba Allah dan rasul. Tidak lebih dari itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukannya Tuhan. Sebab ada umat yang lain mengaku dijadikan nabinya sebagai Tuhan. Artinya dia meletakkan Nabi Muhammad tidak sesuai pada tempatnya. Jangan berlebih-lebihan. Tidak berlebih. Walaupun Rasulullah itu adalah manusia yang agung dan mulia, ya, tetapi dia tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya Rasulullah itu jangan disembah. Ya, jangan disembah. Tidak boleh. Karena yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi ke Mekah, ke Madinah, datang ke makam Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah datang, saya minta tolonglah kami anu, minta kepada Rasulullah. Itu syirik lah namanya. Minta kepada orang yang mati. Minta kepada orang yang meninggal. Syirik hukumnya. Tak boleh. Banyak itu di ramalan-ramalan tu. Tengok di YouTube. Ya. Ya Rasulullah, kaulah sebagai untuk membuka segala kesulitan hidup, sempitan. Nah, banyak sekarang doa-doa. Jenguk dulu arti doa, selawat-selawat. Jenguk selawat, artinya apa? Ya. Semua orang sekarang sudah sholat berdoa. Doanya syirik. Kenapa? Minta kepada Rasulullah. Sudah sholat, mohon maaf jadi imam. Berdoa syirik. Jadi di mana-mana. Waalaikumsalam. Kemudian juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pemahaman tentang Islam, tentang menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Wajibnya mentaati dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah wajib mentaati. Jadi kalau sudah, makanya ada pelajaran supaya untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Makrifat kepada Rasulullah. Kalau sudah mengenal Rasulullah, dia akan cinta. Kalau sudah cinta, maka secara langsung akan mengikuti, meneladani tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dijadikan uswatun hasanah. Ya. Baik di dalam apapun. Di dalam berkeyakinan, di dalam beribadah, di dalam berakhlak dan lain sebagainya. Maka oleh kerana itu wajibnya mentaati dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini di dalam Ahlussunnah wal Jamaah wajib. Sebab ada yang tidak wajib. Yang penting yakin bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sudah. Ada pemahaman seperti begitu. Ya. Ini adalah tidak benar. Itu bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk mewajibkan mentaati dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Orang-orang yang beriman, taatlah kamu. Taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Ya. Taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Wa man atiur rasul, wa man ata'ani kata Rasul, maka atu Allah. Wa man atu Allah, dakhala jannah. Siapa taat kepada aku kata Rasul, taat kepada Allah. Siapa taat kepada Allah, baginya surga. Siapa bermaksiat menentang Rasulullah, menentang Allah. Kenapa? Karena Rasulullah utusan Allah. Utusan. Yang mengutus siapa? Allah. Dia utusan. Ya. Melawan Rasul, melawan Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah.
Taat kepada Allah, baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Rasul itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai umatnya kita untuk selalu mengawas diri kita. Kitanya sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Di dalam kita ingin berbuat, ingin berucap, kita tanya dulu ke diri kita, ada tak Rasulullah menyuruh? Ada tak dalil? Nah, kalau ada, kita tidak usah lakukan. Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang taat. Orang yang taat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizau. Firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Wa may tawalla, barang siapa yang berpaling kepada Rasul, fama arsalnaka alaihim sultana, maka kami akan berlepas diri. Maka keselamatannya tidak akan Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri. Artinya tidak dijamin keselamatannya. Ya, orang-orang yang hidupnya tidak sejalur dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW. Tidak sejalan dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah adalah menganjurkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Selawat ini bagian daripada zikir. Tapi selawat-selawat yang benar. Selawat yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak orang ini bikin selawat ini, masya Allah, ribuan macam selawat ini. Ya. Yang namanya zikir itu kan ada dalilnya. Dalil dari Al-Quran, dari hadis. Kalau masalah untuk penyanjungan kepada Rasulullah SAW, itu tidak apa-apa, disanjung. Sama seperti nyanyi. Nyanyi itu nak jadi zikir, tidak baca. Syair-syair. Kalau nyanyian-nyanyian yang kira-kira yang akan mendatangkan semangat untuk berjuang di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, ini bagus. Tapi jangan jadikan zikir. Nah, sekarang itu banyak orang jadikan selawat-selawat itu syair-syair itu dijadikan zikir. Jadi zikir, nah ini selawat lah, selawat badar lah, selawat Otibin Nabiyah, itu banyak syirik-syirik. Coba lihat artinya apa? Ibn Nabi itu, selawat Ibn Nabi. Oh, diamalkan oleh para ulama-ulama ini. Pimpinan pondok pesantren. Dikasih lagi itu sama jamaah ini. Amal ini. Selawat Nariyah. Amal 100 kali. Dapat ini. Aduh, kasihan. Jadi selawat ini merupakan bagian daripada ibadah. Tidak banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, siapa bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari, 10 kali tiap hari, maka dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali dalam sehari, 100 kali, maka dia akan mendapatkan, akan dikabulkan Allah hajatnya 100 hajat, 30 di dunia, 70 di akhirat, 70 di akhirat. Siapa yang baca selawat 1000 kali, 1000 kali setiap hari, 1000 kali, maka dia akan masuk surga bareng dengan Rasulullah SAW. Surga di hari kiamat tetap dibuka. Yang pertama kali membuka surga Nabi Muhammad SAW, yang masuk surga pertama kali manusia, Nabi Muhammad SAW. Umat yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyak selawat. Bagaimana firman Allah SWT, ya
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu kepada Allah. Rasulullah. Nah, sallu, berselawatlah. Tapi selawat yang benar. Selawat yang benar. Jangan kita membaca selawat-selawat yang tidak ada dasarnya, ya, yang bukan daripada ajaran yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun ayat ini turun dalam Asbabun Nuzul, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ketika turun ayat ini, sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami nak mau bersalam kepadamu, kamilah tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi nak berselawat itu bagaimana Rasulullah? Selawat itu bagaimana?" Rasulullah diam. Kemudian turunlah wahyu. Maka Rasulullah menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kemudian jelas selawat yang ditahiyat. Ya. Jadi sahabat kok nak baca selawat, nak bertanya dulu dengan Rasulullah. Rasulullah tu diam dalam menjawab karena nunggu wahyu. Karena Rasulullah tu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ya. Rasul tidak akan berbicara sepatah kata pun kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu. Jadi kita dalam berselawat ini supaya benar-benar selawat kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya menganjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling tidak kalau orang sembahyang 5 waktu itu berapa kali dia berselawat. Sehingga daripada ulama itu ada ulama yang berpendapat membaca selawat di dalam salat itu hukumnya wajib. Selawat dalam salat itu hukumnya wajib waktu tahiyat itu. Tapi ada juga ulama yang tidak mengatakan wajib. Tapi kalau orang sudah mengerjakan salat 5 waktu, secara otomatis dia sudah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagian daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan hidupan kepada Allah ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.